Dewa Kematian segera memancarkan napas Dewa Cahaya melalui tubuh Ye Chen, dan mulai mengejarnya. Ye Chen juga berusaha menekan napas terang di tubuhnya. Ia mendapati napas terang di tubuhnya semakin kuat. Sangat sulit untuk menyembunyikan tekanan ini, dan akan selalu ada napas yang keluar. Selama masih ada jejak napas seperti itu, maka dengan kekuatan Dewa Kematian, ia pasti bisa menyusulnya. Ini sedikit masalah. Ye Chen tampak bermartabat. Ia tak pernah menyangka kabar kepulangannya akan diketahui secepat ini. Tianu begitu sederhana sehingga mudah untuk tidak sengaja mengungkapkannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia tidak percaya Tianu akan memberitahu orang lain, tetapi kepolosan Tianu akan memberi orang lain kesempatan untuk dimanfaatkan. Dan Dewa Kekosongan lainnya yang tahu bahwa ia telah kembali tidak dapat memberitahu orang lain, sesuatu yang sangat ia yakini. Cahaya, aku tahu di mana kau bisa melarikan diri. Dewa Kematian mencibir, dan suaranya menggema di seluruh dunia cahaya. Cahaya telah ditemukan. Para Dewa Kehancuran dan Fatalisme, yang sedang mencari tempat lain, terkejut dan segera datang ke arah Dewa Kematian. Haha Guangming, karena kau kembali, mengapa kau bersembunyi? Kau memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal itu. Mengapa kau tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya? Kehancuran mencibir. Cahaya, kekacauan, apakah kau membunuhnya? Untuk mengambil daftar dewa, kau membunuh Dewa Kekacauan dengan cara yang tercela, bukan? Suara Fatalisme juga bergema di dunia cahaya. Petik 2. Dewa Cahaya telah kembali. Orang-orang di sektor cahaya terkejut. Dewa Cahaya masih memiliki wajah untuk kembali. Apakah dia tidak cukup menyakiti kita? Apakah kau ingin menyakiti kita lagi? Beberapa orang di sektor cahaya sangat tidak puas. Guangming, kau telah gagal terlalu banyak. Bahkan orang-orang di dunia cahayamu sangat tidak puas denganmu. Kau harus menghadapi kenyataan dan kau tidak bisa melarikan diri. Dewa Kematian, Ye Chen mengabaikan mereka dan mencoba segala cara untuk menyembunyikan napasnya. Pada akhirnya, Ye Chen tidak punya jalan keluar. Ia langsung melemparkan palu dewa dan tungku. Kedua artefak itu mengeluarkan napas yang kuat, dan baik Dewa Kematian maupun Dewa Takdir merasakan napas artefak yang telah mereka hilangkan. Palu dewa, tungku alkimia, Dewa Kematian dan Dewa Takdir terkejut, lalu mereka melihat napas kedua artefak itu. Kemudian, Ye Chen melemparkan pedang itu. Pedang itu adalah benda penghancur dewa. Ye Chen melemparkannya untuk menarik perhatian Dewa Kehancuran dan kemudian mengambil kesempatan untuk meninggalkan dunia cahaya. Dewa Penghancur juga merasakan hembusan pedang itu, tetapi ia tidak mencarinya. Sebaliknya, ia berkata dengan suara dingin, Cahaya, apa kau pikir ini bisa membawa kita pergi? Kau begitu naif. Dibandingkan denganmu, artefakku tidak ada apa-apanya. Setelah mendengar kata-kata itu, Dewa Kematian dan Dewa Takdir pun menyerah mencari artefak tersebut. Dewa Takdir berkata dengan suara dingin, Cahaya, di mana daftar dewa? Cepat ambil daftar dewa itu. Gila, orang-orang ini sangat pintar. Ye Chen menggerutu dalam hati, sungguh merepotkan. Kekuatan Ye Chen belum sepenuhnya pulih, jadi tidak realistis untuk menyingkirkan pengejaran 3 dewa tertinggi. Semakin Dewa Kematian merasa hembusan cahaya itu tidak jauh, ia mempercepat kecepatan pengejarannya, semakin ke depan, semakin kuat hembusan cahaya itu. Cahaya, kau tidak bisa melarikan diri. Kematian tertawa. Nenek, Kematian, kau cucu, aku tidak ingin melarikan diri. Bagaimana menurutmu? Di hadapan Kematian, Ye Chen berdiri diam dan mengutuk. Dewa Kematian melihat Ye Chen dan mengamatinya dengan saksama. Meskipun penampilan Ye Chen sangat berbeda dari Dewa Cahaya, Kematian dapat mengetahui dari napasnya bahwa ini adalah Dewa Cahaya. Guangming, aku tidak menyangka kau telah berubah setelah bertahun-tahun menghilang. Kematian mencibir. Ye Chen berkata, Kematian, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kau masih seperti ini. Guangming, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku bisa menyerahkan daftar dewa dan mengembalikan artefakku. Aku bisa memikirkannya dan memperlakukanmu dengan ringan. Kematian itu kejam. Ye Chen tertawa dan berkata, menarik sekali. Bawang macam apa kau ini? Apa kau masih santai? Kau mengarang rumor yang akan dipercaya anak-anak, hanya ingin mendorongku ke dalam lubang api, kau benar-benar mengagumi dirimu sendiri. Wajah Kematian menjadi muram dan berkata, terang, kau masih sangat fasih, tetapi itu tetap tidak dapat mengubah apapun. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kau ingin menjadi dewa, kau bisa pergi ke kegelapan. Daftar dewa ada di tangannya. Kematian tertegun sejenak dan berkata, pernahkah kau melihat kegelapan? Orang itu menemukanku dan ingin mengacaukan duniaku. Aku menghancurkan dagingnya, dan sekarang aku masih dewa. Ye Chen berkata dengan nada tidak setuju. Di mana kegelapan? Jalan kematian. Kau bisa menemukannya sendiri. Bagaimana aku bisa tahu di mana dia berada? Ye Chen mengangkat bahu. Kematian tampak muram dan berkata, terang, apa kau menggodaku? Jika kau mengatakan bahwa daftar dewa ada di dalam kegelapan, akankah aku mempercayainya? Percaya atau tidak, bahkan jika kau membunuhku, daftar para dewa tetaplah rahasia. Ye Chen berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Dewa Kematian, pada awalnya kau telah melakukan begitu banyak kejahatan, hari ini aku akan menangkapmu, dan kemudian menghakimimu di dunia kekacauan semesta.
Ye Chen tertawa dan berkata, kematian, kau benar-benar berpikir kau adalah bawang merah. Apa kau ingin menghakimiku? Di seluruh 6 alam, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menghakimiku adalah mentorku, Dewa Kekacauan. Kau kentut, kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa kau membunuh divisi itu. Apa kau pikir kau bisa menyembunyikannya dari langit? Wajah kematian datar. Kematian, kukatakan padamu, cepat atau lambat, aku akan menemukan kebenarannya. Setiap dari kalian dicurigai. Jika suatu hari nanti aku tahu siapa di antara kalian yang melakukannya, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Wajah Ye Chen muram. Konyol, sekarang. Dewa Kematian berkata dengan nada meremehkan, aku melihat napasmu sekarang, bukankah kau terlihat seperti dewa tertinggi? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa berkutat selama bertahun-tahun ini. Pantas saja kau harus bersembunyi setelah kembali. Ye Chen berkata, aku tidak bisa menghadapimu sekarang, tetapi kau tidak boleh berpuas diri. Akan selalu ada waktu bagimu untuk menangis. Kematian, apa yang akan kau lakukan dengannya? Cepatlah. Ketika Dewa Kehancuran muncul, ia sama sekali tidak berbasa-basi, dan langsung melakukannya. Ye Chen berkata, kehancuran, kau masih mati, selalu memikirkan kehancuran, cepat atau lambat kau juga akan menghancurkan dirimu sendiri. Dewa Kehancuran tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku akan menghancurkanmu. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghancurkanku. Setelah Dewa Kehancuran selesai berbicara, sebuah tangan besar meraih Ye Chen. Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, setelah bertahun-tahun, kau masih begitu bodoh dan ingin bertarung denganku. Ini benar-benar mengkhawatirkan IQ-mu. Tangan besar Dewa Kehancuran menangkap tubuh Ye Chen, tetapi tubuh Ye Chen langsung menghilang, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Wajah Dewa Kematian langsung menjadi sangat buruk. Ia ditipu oleh Ye Chen lagi, dan ia tidak menyadarinya 2 kali. Sialan, Dewa Kehancuran menggertakkan giginya. Cahaya, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kematian meraung. Saat ini, Ye Chen telah meninggalkan dunia cahaya, dan kemudian menjauh dari dunia cahaya. Akhirnya menyingkirkan bajingan-bajingan itu. Ye Chen menghela napas lega, tetapi kembali tercekat, sekarang dunia cahaya tidak bisa bertahan, bagaimana aku bisa memulihkan kekuatan ini? Ye Chen sempat merasa pusing. Sekarang kecepatan pemulihannya telah meningkat pesat, dan sekarang terganggu. Jika kau tidak bisa berlatih di dunia cahaya, kecepatan pemulihannya akan sangat berkurang. Dengan cara ini, jika kau ingin pulih ke kondisi puncak, kau tidak tahu kapan harus menunggu. Ye Chen duduk di gunung, merenung cukup lama, lalu matanya berbinar dan berkata, kekacauan, aku bisa pergi ke kekacauan, langsung periksa petunjuk guru. Ye Chen mengambil keputusan dan pergi ke kekacauan. Kehancuran, di aula Dewa Kehancuran, Dewa Kehancuran, Dewa Kematian, dan Dewa Takdir semuanya tampak muram. Salah satu dari mereka memegang artefak di tangan mereka dan memandangi artefak yang hancur, alis mereka berkerut rapat. Guangming benar-benar brengsek, dia menghancurkan artefakku seperti ini. Kematian, amarah, mengalahkan kejahatan. Kau tidak menangkap cahaya. Dewi Malaikat berjalan ke aula dan bertanya dengan nada bertanya. Dewa Kehancuran menatap dingin Dewi Malaikat dan berkata, apa? Apa kau punya masalah? Menurutmu, apakah kalian bertiga menangkap cahaya dan membiarkannya melarikan diri adalah hal yang mulia? Tanya Dewi Malaikat dingin. Dewa Kematian berkata, cahaya, orang itu semakin licik, bahkan dengan tubuhnya untuk menipu kita. Ada apa denganmu? Tanya Fatalisme dingin. Dewi Malaikat duduk dan berkata, Mandul ada di sana bersama Dewi. Sepertinya Mandul sudah lama tahu bahwa cahaya telah kembali. Sekarang cahaya telah meninggalkan dunia cahaya, kemana dia bisa pergi? Takdir mengerutkan kening. Sekarang kekuatannya telah merosot, dan dia tidak memiliki kekuatan dari dewa tertinggi. Dia perlu memulihkan kekuatannya, jadi dia pergi ke dunia cahaya untuk bersembunyi. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya, dia harus pergi ke tempat di mana dia bisa memulihkan kekuatannya, kata Dewa Kematian. Mata Dewi Malaikat sedikit berputar, dan dia berkata, selain dunia cahaya, tempat dia bisa memulihkan kekuatannya, hanya ada kekacauan. Dewa Kehancuran, Dewa Kematian, dan Dewa Takdir saling memandang. Begitu mata mereka berbinar, Dewa Kehancuran berdiri dan berkata, kalau begitu, pergilah ke dunia kekacauan untuk menemukannya. Petik 2. Dunia kekacauan adalah sasis Dewa Kekacauan. Bisakah kita masuk seperti ini? Apakah akan menimbulkan kritik? Dewa Fatalistik sedikit khawatir. Kita akan menangkap dan membunuh pembunuh Dewa Kekacauan. Ini tindakan yang adil. Kritik apa yang kita takutkan? Kata Dewi Malaikat dingin. Fatalisme menyeringai dan berkata, ya, kami adil. Apa yang kami takutkan? Kali ini cahaya takkan lepas dari tangan kami. Dewa Kehancuran itu kejam. Beberapa orang meninggalkan aula kehancuran dan langsung menuju kekacauan. Batas kekacauan adalah yang terbesar dan terkuat di seluruh alam semesta, dan merupakan pusat alam semesta. Dewa Kekacauan adalah dewa tertinggi terbesar di dunia kekacauan alam semesta. Bahkan dewa tertinggi yang kuat seperti Dewa Kehancuran dan Dewi Malaikat harus mematuhi perintah Dewa Kekacauan. Namun,
dewa tertinggi sekuat itu tiba-tiba menghilang dalam kehancuran dan kekacauan besar, tanpa petunjuk yang tersisa. Sungguh aneh, Tianu adalah putri dewa kekacauan. Setelah dewa kekacauan menghilang, ia hampir menjelajahi dunia kekacauan dan tidak menemukan petunjuk apapun. Ia merasa bahwa dewa kekacauan telah menghilang. Dewa kekacauan tidak dapat melihat manusia dan kematian tidak dapat melihat mayat, sehingga sulit untuk menilai apakah batu kekacauan itu hidup atau mati. Oleh karena itu, banyak orang masih mengagumi dunia kekacauan. Tidak ada yang tahu kapan kekacauan akan kembali. Ye Chen telah datang ke dunia kekacauan. Ia sangat akrab dengan dunia kekacauan. Disinilah ia menerima bimbingan dewa kekacauan, mempraktikkan metode cahaya, dan menjadi dewa cahaya. Ia sudah lama tidak berada di sini sejak meninggalkan kekacauan alam semesta. Ia merasa familiar sekaligus asing dengan semua yang ada di sini. Dewa kekacauan menghilang tanpa alasan. Ye Chen merasa kejadian ini sangat aneh. Hanya segelintir dewa tertinggi yang mampu menghadapi dewa kekacauan, dan dewa Tianfei serta dewa Baren pun tersingkir. Saat itu, yang paling dicurigai memiliki kesempatan untuk menyerang dewa kekacauan adalah dewa kegelapan. Karena dewa kegelapan juga merupakan murid dewa kekacauan. Dewa cahaya dan dewa kegelapan adalah saudara. Salah satu dari mereka mengembangkan kekuatan cahaya dan yang lainnya mengembangkan kekuatan gelap. Saat itu, dewa kekacauan lebih menyukai dewa cahaya, dan dewa kegelapan menunjukkan ketidakpuasan berkali-kali. Namun, dewa kegelapan tidak menunjukkan terlalu banyak karena kekuatan dewa kekacauan dan statusnya sebagai murid dewa kekacauan. Namun, selama periode kehancuran besar, seluruh 6 alam kuno berada dalam kekacauan, dan semua orang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan peduli dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Dewa kekacauan menghilang pada saat itu, dan dewa kegelapan adalah yang paling mencurigakan. Mungkin karena ketidakpuasan terhadap cinta dewa kekacauan terhadap dewa cahaya, sehingga dewa kegelapan telah meracuni gurunya. Karena orang-orang yang dapat mendekati dewa kekacauan, tetapi tidak akan disiagakan oleh dewa kekacauan, pastilah orang-orang di sekitar dewa kekacauan. Dewa kegelapan adalah yang paling memenuhi syarat. Tentu saja, selain dewa kegelapan, mungkin ada orang lain yang juga telah bergerak, bagaimanapun juga, untuk dapat berurusan dengan dewa kekacauan, yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang. 4 dewa kehancuran, takdir, kematian, dan malaikat mencurigakan. Ye Chen telah berkeliaran di dunia kekacauan akhir-akhir ini, meminta beberapa informasi tentang dunia kekacauan, dan kemudian melihat petunjuk apa yang dapat ditemukan. Akhirnya, Ye Chen datang ke lembah yang tidak jauh dari aula kekacauan. Tempat ini juga merupakan tempat yang sangat rahasia. Itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh Dewa Cahaya untuk berlatih ketika dia masih menjadi siswa di dunia kekacauan. Bahkan Dewa Kegelapan tidak tahu tempat ini, jadi itu sangat rahasia. Ye Chen mulai berlatih di sini. Dewa Kehancuran, Fatalisme, dan Kematian memasuki dunia kekacauan, dan mulai mencari dengan sembrono. Namun, tindakan mereka juga ditemukan oleh Dewi Surga, dan 3 dewa tertinggi memasuki dunia kekacauan, yang pasti menjadi masalah. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, Dewi Langit telah menerima kabar bahwa Dewa Cahaya telah ditemukan oleh Dewa Penghancur, Kematian, dan Takdir di alam cahaya. Namun, pengepungan tersebut gagal dan Dewa Cahaya melarikan diri. Tianu mengirim orang untuk mencari tahu, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Dewa Cahaya. Setelah melihat 3 dewa tertinggi memasuki alam kekacauan, ia langsung merasa bahwa Dewa Cahaya mungkin berada di alam kekacauan. Alam cahaya tidak dapat diolah, dan Dewa Cahaya hanya dapat pergi ke alam kekacauan, karena hanya alam kekacauan yang memiliki kekuatan yang dibutuhkan Dewa Cahaya. Kita pergi ke alam kekacauan, aku tidak bisa tinggal diam. Alam kekacauan membutuhkanku sekarang, aku harus mengulur waktu untuknya, katanya. Aku akan pergi bersamamu, katanya. Mereka langsung pergi ke alam kekacauan. Ketika mereka tiba di dunia kekacauan, mereka berteriak kehancuran, kematian, takdir, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah ini tempat kalian bisa datang? Kami di sini untuk keadilan. Kematian Dewa Kekacauan pasti ada hubungannya dengan cahaya. Kami menduga cahaya telah lolos ke kekacauan, jadi kami harus menemukannya. Kata-kata Dewa Kehancuran yang benar. Bukankah kau pencuri yang memanggil pencuri? Dewa yang tandus membenci jalan. Apakah kita memiliki kemampuan untuk menghadapi kekacauan? Itu sunyi. Kau tidak bisa mengencangkan topimu. Dewa Kematian bergumam, sekarang aku perintahkan kau untuk meninggalkan kekacauan. Ayahku telah melarang dewa tertinggi untuk masuk dan meninggalkan dunia kekacauan sesuka hati. Kau tidak mematuhi aturan dewa kekacauan. Apakah kau pikir dewa kekacauan menghilang dan kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan? Kata Tianu dingin, Putri Surgawi, kami ada untuk kebaikanmu. Adalah baik bagimu untuk menemukan kebenaran sesegera mungkin, kata si Fatalis. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku mengerti. Kami akan mengurus urusan ayahku sendiri, jadi kami tidak perlu merepotkanmu, kata Tianu dingin. Dewa Kehancuran, Dewi, jika kau mempertahankan Dewa Cahaya seperti ini, kau akan menipu keputusanmu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengurusi urusanku. Kau bisa meninggalkan kekacauan sekarang. Jangan menungguku menggunakan cara lain.
Kita tidak akan terlihat baik kalau begitu. Katanya, dewa kehancuran, kematian, dan takdir memang buruk rupa, tetapi mereka tidak punya pilihan saat ini. Di dunia kekacauan, mereka tidak memiliki kelebihan, tetapi justru memiliki kekurangan yang besar. Dunia kekacauan adalah dasar dari dewa kekacauan. Tentu saja, ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Oleh karena itu, beberapa orang takut pada dewa kehancuran. Dewa kehancuran, dewa kematian, dan dewa takdir hanya bisa menyerah dan mundur dari dunia kekacauan. Tetapi mereka tidak berhenti sepenuhnya. Karena mereka tidak bisa memasuki dunia kekacauan, mereka akan tetap berada di dunia kekacauan. Dewi Surga dan Dewa Kehancuran datang ke Aula Kekacauan. Ye Chen tidak berada di Aula Kekacauan. Dewi Surga mengerutkan kening. Kemana Dewa Cahaya bisa pergi? Apakah tidak ada sesuatu di dalam cahaya yang tidak diketahui orang? Tanya Dewa Tandus. Sang Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah ke tempat cahaya diperbaiki, jadi aku tidak tahu di mana dia berlatih. Karena kau tidak tahu, mereka juga tidak tahu lebih banyak. Shinto Gurun. Tianu menatap Aula Kekacauan. Ini adalah tempat di mana ia dibesarkan. Ia memiliki terlalu banyak kenangan di sini. Kemudian, ia menjadi dewa tertinggi. Setelah ia membuka dunia Tianfei, ia jarang datang ke sini. Karena beberapa alasan khusus, ia tidak suka datang ke sini, yang juga merupakan alasan mengapa ia mendirikan dunia surga dan dunia putri. Sebenarnya, ia tidak perlu mendirikan dunia Tianfei, ia hanya perlu mewarisi dunia kekacauan di masa depan. Di mana ayah? Sang Dewi bergumam pada dirinya sendiri, patung dewa kekacauan mana yang ada di istana kekacauan. Di ruang bawah tanah yang gelap, 108 rantai yang terbuat dari bahan khusus menusuk seorang pria dalam kegelapan. Orang ini, yang terbelenggu rantai, tubuhnya sama sekali tidak dapat bergerak, dan ada napas samar yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Kekacauan, muridmu yang paling membanggakan, Guangming, telah kembali. Seharusnya kau sangat bahagia, sebuah suara terdengar di dalam kegelapan. Tubuhnya, yang tertusuk 108 rantai, sedikit gemetar, tetapi tidak berbicara. Pada tahun-tahun itu, dia mencuri daftar dewa, yang menyebabkan kekacauan alam semesta yang tidak dapat menyegel dewa. Kejahatan apa ini? Terlebih lagi, dia juga dituduh membunuh divisi tersebut, dan dia berada dalam situasi yang mengerikan. Wah, tubuh yang ditembus rantai itu akhirnya bergerak, dan rantai itu bergerak. Jangan terlalu bersemangat, Guangming seharusnya berada di dunia kekacauanmu sekarang. Kekuatannya telah menurun drastis. Dia harus memulihkan kekuatannya di dunia kekacauanmu. Aku sudah membungkammu begitu lama, dan aku tidak tahu apa rahasia kekacauan itu. Jangan katakan itu sampai semua kekacauanmu berakhir. Tak ada gerakan dan keheningan di tubuh yang tertusuk rantai itu. Jika kau benar-benar mendesakku, aku mungkin akan melakukan sesuatu yang kau sesali. Misalnya, membawa putri surgawimu ke hadapanmu. Jika kau tidak ingin berbicara saat itu, maka ayah dan putrimu bisa pergi ke dunia bawah untuk reuni. Rantai yang menembus tubuh itu tak banyak bergerak, seolah tak ada hubungannya dengan itu. Kau bisa tenang sekarang, ketika putri surgawi datang kepadamu, kurasa kau masih bisa setenang ini. Ketika pria dalam kegelapan itu selesai berbicara, ia menghilang lagi. Pria yang tertusuk rantai itu masih tak bergerak, menundukkan kepalanya, tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan tak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Batas kekacauan. Ye Chen memulihkan kekuatannya di tempat ia dulu berlatih. Ia memandangi sebuah kolam di kejauhan, tempat aliran gas keos yang terus-menerus. Air di kolam ini bukanlah air biasa. Ini adalah air kolam yang terbentuk dari kondensasi gas keos. Di kolam keos ini, terdapat beberapa tanaman teratai hijau yang bergoyang. Keos menumbuhkan teratai hijau, yang merupakan lengan Dewa Keos. Tempat latihan ini dulunya diberikan oleh Dewa Keos kepada Dewa Cahaya. Biarkan ia berlatih dengan baik di sini. Konon, kultivasi di sini dapat berkembang lebih cepat dan memiliki kreasi yang luar biasa. Dewa Cahaya awalnya tidak memahami sifat alami di sini, tetapi kecepatan kultivasinya meningkat setiap hari, jauh lebih cepat daripada Dewa Kegelapan. Karena itu, Dewa Kegelapan merasa bahwa batu keos terlalu eksentrik, dan penuh dengan keluhan serta ketidakpuasan terhadap Dewa Keos. Apa hakikat dan misteri menanam teratai hijau di dalam kekacauan? Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Ia bangkit dan datang ke kolam keos di sebelahnya, lalu dengan tegas melompat ke dalam kolam keos. Ye Chen melompat ke dalam kolam kekacauan. Seluruh kolam kekacauan dipenuhi dengan gas kekacauan tanpa jejak kotoran, yang membuat Ye Chen sedikit terkejut. Ki kekacauan adalah ki kuat yang muncul di awal kemunculan langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa ki kekacauan adalah akar dari semua ki, dan merupakan bagian yang terpisah dari ki kekacauan. Dan kolam ki kekacauan seperti itu benar-benar langka, Ye Chen mau tidak mau mulai mencurigai kelahiran dewa kekacauan. Di 6 alam kuno ini, tidak ada dewa seperti dewa tertinggi. Selama bertahun-tahun, keberadaan yang lebih tinggi muncul tanpa disadari, seperti dewa. Oleh karena itu, ada keberadaan yang begitu kuat seperti dewa tertinggi. Kemudian, dengan perubahan dan reproduksi langit dan bumi, manusia dan binatang berkembang biak semakin cepat. Segera, seluruh 6 alam kuno penuh dengan vitalitas, dan dewa tertinggi menguasai seluruh 6 alam kuno.
Tidak ada yang tahu dari mana dewa tertinggi berasal. Tampaknya ia telah muncul sebelum kelahiran manusia. Beberapa orang mengatakan bahwa manusia dan hewan diciptakan oleh Tuhan. Namun, pernyataan tersebut tidak berdasar, sehingga tidak meyakinkan. Banyak orang tidak mempercayainya. Kemudian, seiring perubahan dan perkembangan zaman, muncullah eksistensi yang kuat, yang juga dikenal sebagai Tuhan. Karakteristik mereka adalah mereka semua memiliki semacam kemampuan yang dahsyat. Jika Anda menghancurkan Tuhan, Anda memiliki kekuatan penghancur, yang melambangkan semacam teror. Misalnya, Dewa Kematian melambangkan kekuatan kematian, dan Dewa Kehancuran melambangkan kekuatan kehancuran. Dewa-dewa ini muncul seiring waktu. Mereka muncul tanpa tanda apapun. Mereka muncul secara misterius. Namun, Dewa Cahaya berbeda dari Dewa Kegelapan. Baik Dewa Cahaya maupun Dewa Kegelapan belajar dari Dewa Kekacauan. Namun, tidak ada yang dapat menjelaskan dengan jelas kelahiran Dewa Cahaya dan Dewa Kegelapan. Tampaknya mereka adalah murid-murid Dewa Kekacauan pada awalnya. Oleh karena itu, ada banyak misteri yang belum terpecahkan di 6 alam kuno. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka tidak masuk akal, tetapi mereka ada. Dan eksistensi adalah rasionalitas. Di dalam kolam kekacauan, Ye Chen mulai menyerap energi cahaya kekacauan secara liar. Energi ini juga sangat murni. Ye Chen telah berendam selama sekitar setengah bulan, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi cahaya. Energi ini sangat murni dan kuat, yang membuat Ye Chen merasa nyaman setelah sekian lama. Ketika Ye Chen berendam di kolam kekacauan untuk menyerap energi cahaya tersebut semakin kuat di dalam diri para dewa dari 6 alam baru dan para dewa tertinggi di toko tertinggi. Melihat raut wajah dewa yang semakin gelap, bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Mustahil pulih secepat itu di sini. Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya dan tak percaya. Dia telah mengubah seluruh 6 alam menjadi kerajaan iblis. Jika Ye Chen masih di 6 alam, dia pasti akan dirasuki iblis. Dia tidak bisa memulihkan kekuatannya seperti ini. Maksudmu, Dewa Kegelapan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah dia kembali ke 6 alam kuno sekarang? Ketika Dewa Kegelapan memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Jika ini benar, maka kekuatan Ye Chen pasti bisa meningkat pesat. Ketika dia kembali ke 6 alam, akan mudah untuk menghadapinya, yang hanya dewa asli. Semakin dia memikirkannya, semakin takut dia. Dia tidak sabar untuk mati seperti ini. Dia harus melakukan hal pertama. Di bawah kekuatan cahaya, pecahan-pecahan daftar segel yang tersegel di patung tertinggi telah sepenuhnya terlepas dari segel kegelapan, dan sekarang dia menyerap kekuatan cahaya. Ia ingin menggunakan ini untuk mengusir kekuatan gelap dan memulihkan kekuatannya sendiri. Mata Dewa Kegelapan menjadi muram, lalu ia merenungkan apa yang telah dilakukan Ye Chen sebelumnya, lalu berkata, Dewa Iblis, segera periksa. Setelah Dewa Tertinggi akhirnya kembali ke 4 alam berikutnya, kemana Dewa Tertinggi menghilang? Iblis muncul dan pergi. Dewa Kegelapan menduga bahwa tempat Ye Chen menghilang pastilah pintu masuk ke 6 alam baru. Awalnya, ia secara misterius datang ke 6 alam baru dan menemukan keberadaan Dewa Cahaya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan 6 alam baru. Dan ia juga menemukan bahwa 6 alam baru itu sangat baik. Jauh lebih baik menjadi penguasa sejati di 6 alam baru daripada di 6 alam kuno. Betapa lebih pentingnya baginya untuk membangun sesuatu di sini dengan cahaya yang dapat dihancurkan dewa. 6 kerajaan kuno. Setelah sebulan di kolam kekacauan, Ye Chen merasa telah memulihkan lebih dari separuh kondisinya. Setelah beberapa bulan lagi, ia akan dapat pulih sepenuhnya. Namun, Ye Chen juga bertanya-tanya dari mana datangnya ki keos yang kental di kolam keos. Ia melihat ke dasar kolam keos, lalu muncul ide berani di hatinya, jadi ia langsung masuk ke kolam keos dan ingin pergi ke dasar kolam keos untuk mencari tahu. Ye Chen menembus ke dalam kolam keos dan menemukan bahwa kolam keos sangat dalam. Dengan kecepatannya, ia belum mencapai dasar kolam setelah lebih dari 10 tarikan napas, yang membuatnya terkejut. Kemudian Ye Chen melihat bahwa akar teratai hijau tidak terlihat di posisinya saat ini. Ia mendongak dan melihat bahwa akar teratai hijau masih berada di atas, artinya, akar teratai hijau tidak berakar di dasar kolam, melainkan mengapung di dalam kolam. Apakah ini benar-benar teratai hijau yang ditanam di dasar kolam? Ye Chen terkejut karena teratai hijau yang ditanam di dasar kolam tidak dikatakan sembarangan, ternyata teratai hijau yang ditanam di dasar kolam dalam arti sebenarnya. Ye Chen melihat ke dasar kolam, tetapi ia tidak dapat melihatnya sampai akhir. Semakin ia masuk ke dasar kolam, ia menemukan bahwa gas teratai hijau di dasar kolam lebih pekat dan kental daripada di atas. Terlebih lagi, ada tekanan yang membuatnya tidak dapat melangkah lebih jauh. Sepertinya kekuatanku saat ini tidak cukup. Aku masih perlu berlatih di sini untuk sementara waktu. Ye Chen sedikit enggan, tetapi tidak ada cara lain. Ia hanya bisa menunggu sedikit lebih lama. Namun, ia semakin merasa bahwa ada masalah besar di kolam teratai hijau. Kolam ini begitu dalam, dan dasarnya lebih tebal, menunjukkan bahwa seluruh air kolam kekacauan berasal dari dasar, dan akarnya berada di dasar kolam. Bukankah kolam kekacauan ini ditulis oleh guru? Gumam Ye Chen. Ye Chen pergi ke permukaan kolam, setelah berpikir sejenak, matanya tertuju pada teratai hijau.
Semakin ia memandanginya, semakin ia merasa bahwa tanaman teratai hijau itu tidak biasa. Ia tidak tahu sudah berapa tahun tanaman teratai hijau itu tumbuh di sini. Ia pun datang ke depan teratai hijau itu, mengamati beberapa teratai hijau dengan saksama, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh akar teratai hijau itu, merasakan kekuatan yang kuat dari teratai hijau tersebut. Teratai hijau ini tidak layu atau mekar sepanjang tahun. Ia mempertahankan bentuk tunasnya selama berbulan-bulan. Apa isi bunga ini? Ye Chen ragu, sungguh ingin mencari tahu kebenarannya, tetapi ia khawatir ia akan begitu berani memprovokasi orang. Akhirnya, Ye Chen berpikir sejenak, lalu berkata, karena guru berkata ada ciptaan agung di sini, semua yang ada di sini bisa diciptakan bersamaku. Ye Chen tampak menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, dan kemudian, di bawah kenyamanan dirinya, ia tak kuasa menahan diri untuk mulai menanam tanaman teratai hijau ini. Ye Chen pertama kali membuka kuncup bunga teratai hijau, yang mengandung atmosfer kekacauan yang sangat kuat. Bagi banyak dewa, itu benar-benar obat mujarab. Jika meminumnya, ia bisa mendapatkan peningkatan yang sangat mengerikan. Ye Chen akan menyingkirkan kelopaknya, hal baik ini tidak boleh disia-siakan. Setelah ia membuka kelopaknya, benih teratai yang belum tumbuh pun terungkap. Ada sedikit atmosfer kekacauan di sekitar teratai. Ye Chen mengamati biji teratai itu dengan saksama. Tidak ada biji teratai yang matang di dalamnya, dan aromanya menyegarkan, yang membuat orang rileks dan bahagia. Ye Chen menatap biji teratai itu, dan hatinya tiba-tiba berkhayal. Ia langsung mengupas biji teratai itu dengan tangannya. Suasana kacau yang terkandung di dalam biji teratai itu membuat Ye Chen merasa sangat terkejut. Ia dengan tegas memilih untuk tidak mengupasnya, langsung menggigitnya, lalu mengunyahnya beberapa kali. Ye Chen langsung merasakan ada ki kacau yang kental di tubuhnya. Ia mulai menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan napas. Napas itu memandu Ye Chen ke medan, dan kemudian secara bertahap memurnikannya. Setelah memurnikan napas ini, Ye Chen merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya telah meningkat pesat. Ini hal yang baik, ini lebih baik daripada latihan setengah bulan. Ye Chen dipenuhi kegembiraan, matanya tertuju pada tiang teratai hijau, langsung menarik tiang teratai hijau itu, dan kemudian langsung mulai menggerogoti. Ye Chen merokok sambil menggerogoti hidungnya. Udara kacau di dalam teratai hijau begitu pekat hingga tak tertahankan. Setelah Ye Chen mengunyah satu, ia merasa perutnya akan pecah. Ia segera menyerapnya, butuh 7 hari baginya untuk menyerap ki kacau di dalam tubuhnya. Ye Chen memuntahkan seteguk napas, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang melayang keluar dari kulitnya, tampak sangat luar biasa. Terlebih lagi, ia masih memiliki aroma teratai hijau. Setelah memakan satu teratai hijau, Ye Chen tidak melanjutkan memakan yang kedua, karena ia sangat yakin bahwa benda-benda seperti itu tidak dapat digunakan terus-menerus. Ia ingin melihatnya setelah berlatih beberapa waktu. Ye Chen sekali lagi masuk ke dalam air kolam kekacauan. Kali ini, dengan peningkatan kekuatannya, ia mampu menyelam lebih dalam, tetapi ia masih belum melihat dasar kolam kekacauan. Ia naik sedikit, sampai di tempat yang tekanannya tidak terlalu besar dan mulai berlatih. Atmosfer kacau di sini lebih kuat, dan kecepatan berlatih di sini juga akan meningkat. Selama 6 hari nafsu di 6 alam baru, cahaya dewa tertinggi semakin menyilaukan. Kekuatan cahaya mulai menyelimuti seluruh aula utama. Tubuh dewa kegelapan tidak bisa terlalu dekat. Jika tidak, tubuhnya akan terkikis oleh kekuatan cahaya. Sepertinya dia benar-benar telah kembali ke 6 alam kuno, kalau tidak, dia tidak akan menerima begitu banyak cahaya. Dewa kegelapan semakin yakin. Dewa kegelapan sangat ingin tahu jalan kembali ke 6 alam kuno. Kalau tidak, jika Ye Chen kembali dari 6 alam kuno, dia akan mati. Iblis telah pergi untuk menyelidiki. Dewa kegelapan tidak bisa menunggu lama. Sosok iblis muncul di luar aula tertinggi. Dia juga merasakan kekuatan cahaya di dalam aula tertinggi semakin kuat, dan secara naluriah dia tidak berani mendekat. Ketika Dewa Kegelapan melihat iblis itu muncul, dia langsung bertanya, apa yang kau temukan? Terakhir kali mereka muncul di Laut Cina Timur, lalu menghilang dari Laut Cina Timur, kata iblis itu. Laut Cina Timur, mata Dewa Kegelapan berbinar, lalu berkata dalam hati, pintu masuknya ada di Laut Cina Timur. Kali ini, saat aku kembali, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dewa Kegelapan tidak berhenti dan langsung menuju ke dunia manusia. Sekarang seluruh 6 alam berada dalam kegelapan, dan tubuhnya bisa pergi ke sana. Dewa Kegelapan datang ke Laut Cina Timur dunia manusia, lalu memasuki Laut Cina Timur untuk menemukan pintu masuk kembali. Laut Cina Timur begitu luas sehingga butuh waktu sebulan bagi Dewa Kegelapan untuk menemukan tempat yang mencurigakan dan merasakan napas yang ditinggalkan Dewa Cahaya. Dewa Kegelapan melihat mata laut, merasakan napas Dewa Cahaya, lalu mencibir, ini dia, Cahaya. Saat aku kembali, kau akan mati. Dewa Kegelapan berkata, dan bergegas menuju mata laut, tetapi mata laut dijaga oleh kekuatan cahaya Dewa Cahaya. Setelah Dewa Kegelapan bertemu dengan kekuatan cahaya, tubuh dewa aslinya akan rusak. Dewa Kegelapan meraung, dan seluruh laut bergulung-gulung. Kali ini, ia harus kembali, jadi ia nekat, dan akhirnya menghabiskan banyak Yuan Sen untuk berhasil memasuki mata laut. Dewa Kegelapan telah lemah, tetapi ia akhirnya kembali ke 5 elemen dan 8 tanah liar.
Dewa Kegelapan bergegas keluar dari laut, Dewa Yuan tampak begitu halus, tetapi ia tertawa, aku kembali, haha. Dewa Kegelapan menatap tubuhnya yang lemah, dengan tatapan dingin di matanya, dan berkata, cahaya, semua ini karenamu. Aku pasti akan membiarkanmu membayar harganya. Awalnya, guru berpihak padamu, tetapi aku tidak menerimanya. Aku akan menggunakan tindakan nyata untuk memberitahu guru bahwa aku lebih baik darimu. Tubuh Dewa Kegelapan melayang. Ia perlu memulihkan kekuatannya sekarang. Mustahil untuk pergi ke dunia spiritual Sifu dengan kekuatannya saat ini. Dewa Kegelapan hanya bisa pergi ke dunia 6 Harmony Master, yang sesuai dengan dunia iblis dari 6 alam baru. Hanya di sanalah ia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan kegelapan dan memperkuat tubuhnya. Di tengah kekacauan alam semesta, Dewa Kehancuran, Fatalisme, Kematian dan Dewi Malaikat berkumpul bersama untuk membahas cara mencari Dewa Cahaya di dunia yang kacau. Mereka 100% yakin bahwa Dewa Cahaya ada di dunia kekacauan, tetapi sekarang Dewi Surga menghalangi mereka. Jika mereka menyerang Dewi, saya khawatir banyak orang di dunia kekacauan alam semesta akan mengkritik mereka. Kali ini kita mendorong semua orang di dunia kekacauan alam semesta untuk melawan Cahaya. Saya tidak percaya bahwa di bawah tekanan seperti itu, Dewi masih bisa menghentikan kita. Kematian itu ganas. Ide yang bagus. Biarkan Dewa Cahaya menjadi tikus jalanan, besarkan semua yang telah dia lakukan, dan biarkan Dewa tingkat 9 yang tidak dapat disegel karena mereka tidak memiliki daftar Dewa. Saya akan melihat bagaimana Dewi Surga akan menanganinya. Fatalisme tertawa. Yang disebut hukum tidak bertanggung jawab atas masa. Begitu semua orang gelisah, bahkan Dewa tertinggi pun tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Senyum Dewa Kehancuran semakin cemerlang dan berkata sambil tersenyum, Dewi, bagaimana perasaanmu? Ide ini bagus, tapi kita harus membangun momentumnya. Kita tidak boleh seperti sebelumnya. Jika kita dibunuh oleh Putri Surgawi, tidak akan ada pergerakan. Dewi Malaikat berkata, jika mereka ingin meredakan masalah ini dengan membunuh ayam dan memperingatkan monyet, biarkan saja semuanya meledak, dan itu tidak akan berakhir. Petik 2. Memang benar tidak ada kata yang kejam. Sang penghancur tertawa. Dewi Malaikat dengan sangat tenang berkata, musuh tidak kejam, bagaimana kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan? Aku setuju dengan pepatah ini. Jika kau memperlakukan musuh, kau tidak bisa berbelas kasih. Kau harus membunuh mereka dengan cepat. Kematian menyeringai muram. Rumor menyebar ke seluruh alam semesta, dan kemudian 4 dewa diutus untuk membahas rencana mereka sendiri. Jika Dewa Cahaya tidak mencuri daftar dewa, bukankah kita akan mampu melakukannya? Dewa Cahaya adalah kejahatan yang mengerikan. Dia mencuri daftar dewa, mencuri artefak beberapa dewa tertinggi, dan membunuh gurunya. Dia benar-benar malu dengan gelar Dewa Cahaya. Dewa Cahaya, engkau harus memberi kami penjelasan. Sungguh tak tahu malu engkau membiarkan kami menanggung akibat seperti itu demi engkau sendiri. Dari seluruh dunia yang kacau balau, kutukan-kutukan yang begitu marah pun datang, semuanya penuh kebencian terhadap Dewa Cahaya. Di beberapa tempat, masih banyak dewa tingkat ke-9, yang berkumpul untuk menyatakan bahwa Dewa Cahaya harus maju memberikan penjelasan. Dewa Cahaya tidaklah terang. Apa gunanya Dewa Cahaya seperti itu? Jika bukan karena lenyapnya daftar dewa, aku pasti sudah didewakan. Sekarang setelah aku mati, aku masih enggan. Dewa Cahaya, kapankah engkau ingin bersembunyi? Engkau memiliki kemampuan untuk berdiri dan memberi kami seorang pria yang adil dan tak tahu malu. Ketika kekacauan alam semesta sedang kacau, kalian bukan hanya tidak menghadapi kekacauan itu bersama-sama, tetapi juga memanfaatkan api untuk mencuri daftar dewa. Tak seorang pun bisa seberani kalian. Segala macam makian dan makian datang dari seluruh dunia alam semesta yang kacau. Sang Dewi dan Dewa yang terlantar mendengar kutukan-kutukan marah ini, dan wajahnya menjadi sangat buruk. Ia berkata dengan marah, katakan pada mereka bahwa siapapun yang berani menyalahgunakan Dewa Cahaya lagi akan dibunuh. Petik 2. Itu tidak benar. Jika kalian melakukannya, mereka akan membesar-besarkannya. Akan lebih merepotkan, dan akan buruk bagi kalian dan Cahaya. Dewa yang mandul segera menghalangi jalan. Apa yang harus kita lakukan? Hanya itu, Putri Surgawi itu tidak mau berkata apa-apa. Dewa yang mandul berkata, ini salah satu strategi mereka. Mereka ingin menggunakan tekanan opini publik untuk memaksa Cahaya muncul, atau memaksa kita untuk tidak campur tangan. Guangming belum pulih kekuatannya. Jika kita tidak membantunya, dia pasti tidak akan mampu menghadapi para penghancur sendirian, kata Tianu cemas. Jangan panik, kata Dewa Kemandulan. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Jika kita bertindak, mereka akan memperburuk keadaan. Sang Dewi tertekan oleh Dewa Kemandulan dan mengabaikan rencana untuk menghancurkan dewa dan makhluk lain. Ketika Dewa Kehancuran melihat Sang Dewi begitu tenang, ia melanjutkan aksinya. Dewa Cahaya bersembunyi di dunia kekacauan. Ayo kita pergi ke dunia kekacauan dan meminta penjelasan kepada Dewa Cahaya. Pada langkah kedua, sang penghancur membawa target ke dunia kekacauan. Dengan cara ini, mereka memiliki cukup alasan untuk memasuki dunia kekacauan untuk mencari Dewa Cahaya, dan Dewi Surga tidak dapat campur tangan. Banyak dewa di puncak dewa tingkat ke-9 sedang menuju dunia kekacauan.
Sejumlah besar dewa memasuki dunia kekacauan dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Dewa Cahaya dan mengutuk dunia kekacauan. Sang Dewi tak mampu menahan amarahnya. Ia tak akan pernah membiarkan siapapun menghina Dewa Cahaya dengan cara seperti ini. Dewa Mandul mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi amarah Sang Dewi telah membumbung tinggi, dan ia mengabaikannya sepenuhnya. Tianu datang ke dunia kekacauan, lalu melontarkan kata-kata kejam. Siapapun yang berani mengutuk Dewa Cahaya lagi, ia tak akan pernah berbelas kasih, lihat saja nanti. Putri Surgawi, kami mengatakan yang sebenarnya. Sebagai dewa tertinggi, mengapa kau begitu acuh tak acuh terhadap benar dan salah? Dewa tingkat 9 berdiri dan berkata, bunuh. Tianu sangat tegas. Ada dewa bergelar di sampingnya, dan membunuh dewa tingkat 9 yang berbicara langsung. Siapapun yang tidak puas boleh berdiri. Tianu menatap semua orang dengan tenang, ia ingin menggunakan kekuatan tertingginya sendiri untuk menekan semua ini. Melihat ini, Dewa Kesunyian menghela napas tak berdaya, lalu berdiri dan berkata, Tuan-tuan, apakah Dewa Cahaya akan kembali atau tidak masih rumor? Kita belum menemukan alasan mengapa Dewa Cahaya mencuri daftar dewa. Seringkali, kita tidak bisa mendengarkan rumor. Dewa Kesunyian, kalian semua adalah dewa tertinggi, tetapi impian terbesar para dewa kecil kita dalam hidup ini adalah menjadi dewa. Tetapi sekarang Dewa Cahaya mencuri daftar dewa, membuat alam semesta kacau dan kacau. Apapun tujuannya, ia bertanggung jawab kepada kita atau tidak. Para dewa dengan 9 tingkat keilahian berdiri dan berkata, apa tanggung jawabnya kepadamu? Kalian bukan apa-apa. Tianu berkata dengan dingin, jika kau kehilangan nyawamu, kau mungkin tertipu. Kesunyian, kau bilang mereka disihir oleh orang lain. Apakah maksudmu apa yang dilakukan Cahaya itu rekayasa? Pada saat ini, fatalisme muncul dan mencibir. Takdir, apa kau pikir alam semesta masih kacau? Apa kau akan membiarkan kekacauan alam semesta mengulang kekacauan tahun itu? Tanya Baren dengan suara melengking. Baren, ini tidak cukup untuk mengulang kekacauan tahun itu, kami hanya ingin mendapatkan keadilan bagi orang-orang malang ini. Dewa Fatalisme baru saja berkata, takdir, jika kau mengincar Cahaya lagi, aku tidak akan menghabisimu. Putri Surgawi berkata dengan marah. Takdir berkata, Tianfei, kau adalah putri Dewa Kekacauan. Meskipun Dewa Kekacauan sudah tidak ada lagi, Dewa Kekacauan adalah dewa yang sangat adil dan dihormati oleh manusia. Sekarang setelah kau melindungi Cahaya, apa kau tidak takut menghancurkan reputasi Dewa Kekacauan? Jangan bilang ini sia-sia, aku hanya tahu siapapun yang berani menyakiti Cahaya akan dibunuh. Putri Surgawi berkata dengan dingin, Saudari Tianfei, ada begitu banyak orang di dunia kekacauan alam semesta. Mereka semua tidak puas dengan apa yang telah dilakukan Cahaya. Apa kau akan membunuh mereka semua? Pada saat ini, Dewi Malaikat berkata dengan ekspresi serius. Dewi Bidadari, aku benar-benar salah paham. Ternyata kau begitu licik hingga kau hanya ingin dekat denganku demi kentunganmu sendiri. Katanya dengan marah, Saudari Tianfei, apa katamu? Aku benar-benar berkomitmen padamu, tapi sekarang aku harus berdiri di sisi keadilan dan melindungi kepentingan semua orang. Kata Bidadari sambil tersenyum. Apakah kau untuk kebaikanmu sendiri? Jangan terlalu baik mengatakannya dan jangan panggil aku Saudari Tianfei lagi. Aku merasa muak. Putri Surgawi berkata dengan jijik. Dewi Bidadari masih terus tersenyum dan berkata, karena Saudari Tianfei begitu salah paham padaku, aku akan mendengarkannya. Itu tidak membuatmu merasa muak. Putri Surgawi, apa yang telah dilakukan Dewa Cahaya telah menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Apakah kau masih ingin melihat kekacauan alam semesta terus berlanjut seperti ini? Dewa Kehancuran berdiri dan berkata dengan suara yang benar. Kita tidak tahu di mana Dewa Cahaya berada. Jika kau bisa menemukannya, pergilah dan temukan dia. Dewa Tandus itu berkata dengan lemah, hanya kau yang tak berdaya yang akan menggunakan cara tercela seperti itu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Maksudmu jika kita menemukan Dewa Cahaya, kau tak akan campur tangan. Kematian muncul. Tidak, tapi jika kita ingin menghadapinya dengan cara yang benar, kita bisa berkata, tidak mungkin. Tapi jika kau melakukannya untuk kentunganmu sendiri, aku tidak akan setuju. Itu yang kau katakan, Putri Surgawi. Apa maksudmu? Dewi Malaikat tersenyum. Dewa Tandus itu mengingatkan Sang Dewi dengan tatapannya. Ia menahan amarahnya dan berkata, aku setuju. Jika kau melanggar perjanjian itu, aku tidak akan menyerah. Baiklah, demi kebaikan kita semua, kita akan bekerja lebih keras untuk menemukan Dewa Cahaya. Dewa Kehancuran menyeringai tipis dan berkata atas nama keadilan. Hebat, hidup sang penghancur. Seseorang mulai mendengkur. Kemudian, orang-orang lainnya berteriak, dan suara itu meledak dalam kekacauan. Sang penghancur tertawa, dan itulah yang ia inginkan. Kali ini, apapun yang terjadi, pemenang terbesarnya adalah mereka. Mereka telah memenangkan hati rakyat. Sekalipun mereka belum menemukan Dewa Cahaya, mereka akan tetap berguna di masa depan. Dewa Kehancuran, Fatalisme, Kematian, dan Dewi Malaikat semuanya mulai mencari di dunia kekacauan, sementara Dewi Surga dan Dewa Kehancuran menunggu hasilnya di Istana Kekacauan. Tianfei gelisah, ia mondar-mandir, takut Ye Chen ditemukan, padahal waktunya benar-benar sangat merepotkan.
Dia akan baik-baik saja. Dewa kehancuran memandang Dewi yang berjalan mondar-mandir, yang merupakan cara penghiburan. Kau terlalu sibuk untuk mengeluh tentang sisi terang. Dewa kehancuran berkata, menurutku, orang yang paling mengenal dunia kekacauan seharusnya adalah cahaya. Jika dia bersembunyi, kecuali Dewa Kekacauan, orang lain tidak akan menemukannya. Aku tumbuh di sini sejak kecil, dan seharusnya aku yang paling mengenalnya, katanya. Bisakah kau menemukan cahaya sekarang? Tanyanya sambil tersenyum. Putri Surgawi tertegun sejenak. Ia terdiam dan berkata sambil tersenyum, jadi kau bahkan tidak bisa menemukannya. Jangankan mereka, kau bisa tenang. Pasti ada sesuatu yang lain di dunia kekacauan ini yang tidak kau ketahui. Tianu berkata, ada tempat-tempat di dunia kekacauan yang bahkan tidak ku ketahui. Apakah cahaya benar-benar ada di sana? Kurasa tempat itu sangat penting bagi cahaya dan kekacauan, jadi kau bahkan tidak mengetahuinya, tanya Dewa Tandus. Apa maksudmu? Tanya Putri Surgawi dengan nada tidak puas. Dewa Tandus berkata, kau terlalu sederhana. Semakin banyak yang kau tahu, semakin buruk jadinya. Dewa kekacauan ini melindungimu. Maksudmu ada rahasia lain di alam semesta kekacauan. Tianu menyipitkan matanya dan ragu. Tianu hanya sederhana, tidak bodoh, jadi dia bisa dengan cepat memahami arti kata-kata Tandus. Dewa Mandul mengangguk dan berkata, ini juga dugaanku, tapi dugaanku bukannya tanpa dasar. Katakan padaku alasanmu. Tian Fedao, pertama-tama, apakah dunia yang kita kenal ini merupakan dunia yang lengkap? Artinya, mungkin ada beberapa dunia yang tidak diketahui. Kata pertama Dewa Mandul sungguh mencengangkan, yang mengejutkan Sang Dewi. Mandul melanjutkan, bahkan di dunia kekacauan alam semesta, bisakah kita semua melihat gambaran keseluruhannya? Selalu ada tempat yang tidak kita ketahui. Selain itu, dari mana kekacauan berasal? Sepertinya tidak ada yang tahu. Ayahku pasti dilahirkan oleh kakekku, katanya. Bagaimana dengan kakekmu? Pernahkah kau melihatnya? Semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih kuat dari Dewa Kekacauan, artinya, sulit untuk mengatakan apakah Dewa Kekacauan memiliki ayah. Kemunculan Dewa Kekacauan adalah hal yang sangat misterius, jadi pasti ada beberapa hal yang tidak diketahui di dunia kekacauan. Dewa Mandul menatap Sang Dewi, yang tampak tidak puas dengan dugaan tersebut. Kehancuran, fatalisme, dan kematian semuanya menjadi dewa tertinggi setelah Dewa Kekacauan. Penampakan mereka dapat mengungkap akar permasalahannya. Dan bisakah kau tahu dari mana datangnya terang dan gelap? Dewa Mandul menatap Sang Dewi, dan ia tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Ia benar-benar tak mampu mengatakannya. Apakah kau curiga bahwa terang dan gelap itu seperti ayahku? Tian Fedao, Dewa Mandul, Dewa Kekacauan hanya menerima 2 murid, terang dan gelap, tak seorang pun tahu dari mana asal mereka. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Dewa Kekacauan sangat menyukai terang, tetapi acuh tak acuh terhadap Dewa Gelap. Mengapa? Kurasa itu ada hubungannya dengan kelahiran mereka. Semakin kau mengatakannya, semakin dalam perasaanku. Tidak sesederhana apa yang kita lihat. Putri Surgawi itu sedikit teredam. Dewa Gurun berkata, meskipun kita adalah dewa tertinggi, ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat. Yang kita ketahui hanyalah dunia yang kita lihat. Apakah kau meragukan bahwa ada dunia di luar keenam alam? Tanyanya. Dewa Gurun berkata, dugaan ini juga karena cahaya. Cahaya dapat meninggalkan keenam alam dan membangun dunia baru di luar. Mungkinkah ada dunia lain di luar dunia kita? Atau dengan kata lain, keenam alam kita hanya dibangun oleh satu orang, mungkin Dewa Kekacauan, atau orang lain. Gagasan Dewa Gurun tidaklah berani, tetapi ada dasar baginya untuk mengatakannya. Dewa Cahaya dapat pergi dengan membawa daftar dewa dan membangun dunia yang luas sendiri. Mengapa dunia mereka tidak dapat dibangun oleh keberadaan mengerikan lainnya? Dan keberadaan ini mungkin adalah Dewa Kekacauan. Karena manusia paling berkuasa di dunia adalah Dewa Kekacauan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia berasal. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, agak kacau. Dewa Gurun berkata, kurasa tebakanku benar. Jika kita bisa menemukan beberapa tempat atau hal yang tidak diketahui di dunia yang kacau ini, mungkin kita bisa membuka pintu menuju dunia baru. Jangan berpikir terlalu jauh. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana kita bisa membantu cahaya keluar dari krisis kali ini. Tian Fedao, Dewa Gurun berkata, selama cahaya bersembunyi di tempat tertentu, tidak akan ada bahaya. Biarkan mereka bekerja. Setelah Dewa Gurun memikirkan banyak masalah, hatinya tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ia yakin Dewa Penghancur tidak dapat menemukan Dewa Cahaya. Namun sekarang tidak ada cara lain, ia hanya bisa terus menunggu. Setelah setengah hari, dengan kekuatan beberapa orang Dewa Penghancur, pencarian di seluruh dunia yang kacau sudah cukup. Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Dewa Penghancur, mengerutkan kening. Aneh dia tidak menemukannya, di mana lagi dia bisa bersembunyi. Dewa Kematian, Dewi Malaikat berkata, masih ada tempat yang belum dijelajahi. Ayo kita pergi ke Aula Kekacauan, dan jangan lepaskan tempat ini. Dewi Malaikat dan yang lainnya segera datang ke Aula Kekacauan. Putri Surgawi dan Dewa Mandul melihat bahwa mereka belum menemukan Dewa Cahaya. Dewa Mandul juga membenarkan dugaan mereka, dan Putri Surgawi berkata dengan penuh kemenangan, sudahkah kalian menemukannya? Kita belum mencari di sini.
Kita tunggu sampai kita selesai mencari di sini. Wajah Dewi Malaikat tidak sedap dipandang, kali ini ia punya firasat, mereka mungkin benar-benar ingin rencana mereka gagal. Tianu berkata dengan senyum santai, apapun yang kalian cari, jangan hancurkan semuanya di sini. Jika ada kerusakan, aku tidak akan menghabisi kalian. Dewa penghancur, kematian dan takdir mulai mencari. Mereka mencari dengan cermat dan serius, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun, bahkan napas Dewa Cahaya. Kali ini, mereka berempat saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Bagaimana, kalau ku bilang cahaya itu tidak ada, kau tidak akan percaya. Tianu tersenyum seolah telah memenangkan pertempuran. Dewi Malaikat berkata, Dewi memang punya cara yang bagus, tapi jangan terlalu sombong. Aku tidak percaya cahaya itu selalu bisa disembunyikan. Dewa Tandus berkata sambil tersenyum, kita tidak peduli menyembunyikannya atau tidak. Kita tidak bisa menemukannya sekarang. Ketika dia ingin keluar, dia akan keluar kapan saja. Mungkin ketika dia keluar, dia tidak akan takut padamu. Tidak ada yang salah dengan perkataan Dewa Tandus. Jika Dewa Cahaya berani muncul, itu menunjukkan bahwa dia tidak takut pada para malaikat dan dewi. Dengan begitu, bahkan jika para malaikat dan dewi bergandengan tangan, mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Cahaya. Kalau begitu aku akan melihat apakah cahaya itu cukup kuat untuk menjelaskannya, kata Dewa Kehancuran dengan dingin. Mungkin kau telah melupakan kekuatan Dewa Cahaya. Mungkin dia telah menghilang terlalu lama, sehingga kau terbiasa dengan perasaan bahwa tak seorang pun dapat menekanmu. Mendengar kata-kata Dewi Surga, wajah Dewa Kehancuran dan yang lainnya berubah, lalu mereka benar-benar muram. Bagi mereka, periode sejarah itu tak akan pernah terulang.